Saya tuh sering dikomplain sama orang-orang idealis. Kalau ada tetangga saya mati yang tiap malam lihat TV ngorok, habis itu bangun subuh, sudah subuh gak jamaah. Itu kan, Gus kenapa anda muji suami saya itu orang baik, padahal malamnya tuh mesti lihat TV ngorok tidur. Ya itu kan orang baik. Selama ini kan hanya dibilang dia tarokat tahajud, dia tarokat qiyamal lail. Kalau saya bilang huwa tarokal ma'asyiya kullaha, karena tidur tadi. Susahnya apa sih husnudzon itu? Memang gara-gara gaya dia begitu kan tarokat tahajud, wa tarokat qiyamal lail. Tapi juga harus kamu ingat, wa tarokat dugem, wa tarokat kada wa kada. Karena yang dikatakan taat itu tarkul manhiyat. Orang yang taatnya pas-pasan tarkul manhiyat pakai terjaga itu kepikiran. Misalnya ada dangdutan atau ada tontonan apa, lihat dak. Tapi kalau tidur kan bangun sudah selesai. Makanya ada wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari. Kata Imam Ghazali, hatta inna khaira ibadatim an-naum. Suatu saat zaman akhir ibadah terbaik itu tidur. Karena kalau bangun ngayal, ketemu orang hasut, ribet. Tapi kalau tidur kan enggak. Saya berkali-kali ditanya sama seorang kiai, kenapa sih Gus masalah la ilaha illallah kok sampai Nabi ngendikan wa inzana wa insarah. Siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu suatu saat pasti masuk surga. Meskipun dia pernah zina, pernah malu. Itu jelas teks hadis di Bukhari, di Muslim, wa inzana wa insarah. Meskipun zina dan ini bukan berarti Nabi melegalkan perzinahan, enggak. Ma'adzallah, enggak akan terjadi. Nabi melegalkan berzina. Tapi Nabi ingin ngendikan begini. Absolutisme kebenaran itu tidak terganggu oleh kesolehan dan kefasikan. Karena kebenaran absolut siapapun akan ngomong seperti itu. Saya berkali-kali nyontohkan, Rektor Al-Azhar akan bilang 1 tambah 1, lonte ya bilang 2, koruptor ya bilang 2, KPK ya bilang 2, 01 ya bilang 2, 02 ya bilang 2. Karena absolutisme kebenaran. Dan Nabi itu ingin mengatakan bahwa Allah Tuhan ini kebenaran sejati, sehingga siapapun yang melafadzkan sah. Jika orang yang kafir 70 tahun sekali melafadzkan syahadat sah, tidak usah begini, Pak kafir soleh dulu ya berapa tahun baru anda sah melafadzkan kalimat la ilaha. Tidak ada seperti itu. Semua ulama ijma, orang kafir 70 tahun melafadzkan la ilaha illallah sekali langsung menjadi muslim. Kenapa sah? Kebenaran absolut tidak bersyarat kesolehan maupun kefasikan. Ya kayak tadi orang bilang 1 tambah 1 harus profesor apa anak TK boleh. Jangan mentang-mentang profesor, doktor, rektor, UGM, atau UI. Tadi anak kecil bilang berapa 1 tambah 1? 2. Udah tak bilang 4. Tidak bisa. Kebenaran absolut itu orang akan sepakat. Makanya ada kiai mengatakan kok untuk qadar ora iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kok qadar iso dirubah sekali dicatat selesai. Jari kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa? Yang huwa ma yasha wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuta wasatu safa. Semat sirahmu angkat, kujo apa tak turuti. Terus semenjak itu Nabi minta apa? Syafaat. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal, karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah, yang nggak terbatas kekuasaannya, nggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Jadi orang baik itu gampang. Apalagi kita ini alhamdulillah senang makan, senang tidur, senang guyon, senang. Ya kalau kita jadi orang baik itu kan gampang. Artinya gampang gimana? Ketika semalaman kita guyon, anggap saja itu tarkul ma'asi, ya barokahnya guyon sama teman-teman, bakas terong bakar, bakas makan-makan. Akhirnya malam itu tidak dugem, tidak maksiat. Barokahnya tidur semalaman, ya barokahnya tarkul ma'asi kuliah. Ya udah gitu. Ya kalau kamu jadi Islam ekstrim kan, santri kok tidur semalaman, kapan belajarnya? Harusnya tertanya dibalik, alhamdulillah tidur semalaman, kapan kamu bisa maksiat kalau tidur terus ya, barokahnya tidur terus, nggak ada waktu